Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Genita Hidayat dari FKIP LB Uninus. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu autis. Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi cara orang berperilaku, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Autism Spectrum Disorder diantaranya yang pertama ada Autistic Disorder atau AD, dua Asperger's Disorder, yang ketiga Childhood Disintegrative Disorder atau CDD, 4 Rett's Disorder, dan 5 Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified atau PDD-NOS. Seseorang dengan Autistic Disorder akan mengalami gangguan komunikasi, gangguan interaksi, dan perilaku dan minat yang terbatas. Kedua, Asperger's Disorder termasuk dalam PDD, sering disebut high function. Ciri utama pada gangguan interaksi sosial dan minat yang terbatas, tidak ada keterlambatan bicara atau bahasa, tetapi cenderung menggunakan bahasa formal, biasanya memiliki prestasi yang baik di bidang akademik dan dapat memiliki kemampuan yang amat menonjol pada bidang tertentu, dan Asperger sangat kesulitan dalam menjalin hubungan pertemanan. Ketiga, Childhood Disintegrative Disorder atau CDD. Sebelum usia 3-4 tahun, ciri-cirinya perkembangan normal pada fungsi intelektual, sosial, dan bahasa. Sindrom Haller, ciri-cirinya mirip seperti gangguan autistik. Setelah usia 3-4 tahun, ciri-ciri yang terjadi itu penurunan regresi yang signifikan terhadap fungsi intelektual, sosial, dan bahasa. 4. Rett's Disorder. Ciri-ciri selama 5 bulan pertama lahir. Yang pertama, memiliki keterampilan motorik yang sesuai dengan usia. Kedua, lingkaran kepala yang normal, dan interaksi sosial menunjukkan timbal balik yang diharapkan. Selanjutnya, ciri-ciri 6 bulan sampai 5 tahun. Yang pertama, hilangnya gerakan tangan yang bertujuan digantikan oleh gerakan stereotipik, hilangnya kemampuan bicara yang sudah ada, retardasi psikomotor dan ataxia, koordinasi gerakan, pertumbuhan lingkaran kepala melambat yang menyebabkan hipoksefali, semua keterampilan bahasa yang hilang, koordinasi otot yang buruk, dan atraksia perangkat. 5. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified atau PDD-NOS merupakan diagnosis yang diberikan pada anak yang tidak memenuhi kriteria diagnostik dari keempat bentuk PDD di atas, seperti autis, Asperger, CDD, dan Rett, tetapi memperlihatkan gangguan yang jelas dalam aspek komunikasi, interaksi sosial, minat, atau perhatian. Pengelompokan autism. Yang pertama, autism berdasarkan tingkat kecerdasan. Terdapat high functioning, medium functioning, low functioning. Dan yang kedua, autism berdasarkan interaksi sosial. Terdapat aloof atau sangat dia, menarik diri dari lingkungan, pasif, masih mau bergabung dengan anak lainnya tetapi tidak menunjukkan interaksi, dan aktif aneh, karena tidak bisa diam, destruktif, dan menyakiti diri. Kriteria Autistic Disorder berdasarkan DSM-4. Dalam DSM-4 minimal ada 6 gangguan, masing-masing 2 gangguan pada gangguan interaksi dan komunikasi, yaitu gangguan kualitatif pada interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas, berulang, dan berpola. Mengapa DSM-4 dirubah menjadi DSM-5? Berikut penjelasannya. ASD tidak lagi dianggap gangguan yang meluas dan mendalam, hanya mengenai aspek komunikasi sosial dan perilaku yang terbatas dan berulang. Penggunaan diagnosis PDD-NOS yang terlalu berlebihan pada kasus yang ada sehingga menyebabkan epidemi gangguan autisme di seluruh dunia. Validitas
validitas dari pengkategorian PDD, konsistensi dari beberapa diagnos, ketidaktepatan penggunaan diagnos. PDD-NOS dianggap sebagai gangguan perkembangan syaraf yang ringan, sedangkan Asperger dianggap sebagai perilaku yang ganjil, dan validitas dari beberapa diagnos CDD overlap antara Asperger dan PDD-NOS. Kriteria diagnosa ASD berdasarkan DSM-4. Di antaranya A. Kekurang mampuan yang persisten pada seluruh konteks komunikasi dan interaksi sosial, namun bukan karena keterlambatan perkembangan yang terjadi secara umum. B. Adanya perilaku minat dan aktivitas yang terbatas dan berulang. C. Simptom ada sejak usia dini. Dan D. Simptom membatasi dan merusak fungsi hidup sehari-hari. Jadi apa sih penyebab autisme itu? Yang pertama, penyebabnya multifaktor, yaitu genetik, biologis, dan lingkungan. Kedua, gangguan pada otak, pola pertumbuhan otak dan neurotransmitter berbeda dengan anak normal. Tiga, gangguan metabolisme tubuh yang kompleks, alergi makanan, kekebalan tubuh rendah, kadar logam tinggi. ASD merupakan suatu gangguan yang tidak dapat disembuhkan, tapi banyak terapi-terapi khusus yang bertujuan untuk mendukung perkembangan mereka. Salah satunya yaitu terapi komunikasi, terapi sosial skill, terapi perilaku, terapi remedial dan okupasi, terapi keluarga, dan pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan pun seringkali diperlukan walaupun bukan bersifat untuk menyembuhkan. Pemberian obat-obatan lebih digunakan untuk menurunkan gejala yang dialami anak dengan ASD. Lalu bagaimanakah cara untuk berkomunikasi dengan anak-anak dengan ASD? Kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana. Kedua, sebutlah nama mereka ketika mengajak mereka berbicara. Ketiga, gunakan bahasa tubuh untuk memperjelas maksud kita. Keempat, berbicara dengan pelan dan jelas. Kelima, berilah waktu bagi mereka untuk memahami dan mencerna kata-kata yang kita ucapkan. Yang terakhir, usahakan jangan berbicara dengan mereka di tempat yang berisik, karena hal ini akan menyulitkan mereka untuk fokus kepada apa yang kita bicarakan.